Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa, khususnya zodiak Pisces. Saya modifikasi lagi untuk ramalan 2024 biar lebih resonate ke kalian dengan pick card reading ya. Pile 1, pile 2, dan pile 3. Dan selamat tahun baru dan pastinya juga selamat hari raya Natal yang merayakannya bagi umat Kristen ya. Semoga kalian bisa berbahagia dengan keluarga kalian dan semoga akhir tahun ini juga semuanya menjadi membaik ya, semuanya membaik. Dan selamat tahun baru dan semoga tahun 2024 menjadi tahun yang luar biasa untuk Pisces, tahun dimana keberuntungan, kesuksesan kalian ada di situ dan bisa menggapai mimpi-mimpi kalian yang mungkin belum terwujud. Oke, kalau mau milih kartu mungkin biar lebih resonate, kalian bisa lebih ambil nafas dalam-dalam atau kalian pause dulu dan pikirkan atau kalian dalami dulu mana sih yang cocok sama kalian. Pile 1, pile 2, dan pile 3. Oke, saya akan bacakan. Pertama adalah pile 1. Oke, Pisces pile 1. Ada cycles. Di sini ada cycles. Saya shuffle lagi ya. The house berarti ini kehidupan yang berhubungan dengan kalian, mungkin keluarga kalian ya, paling dominan. Sesuatu hal pasti berhubungan dengan keluarga kalian. Dan di sini ada the wheel, cycles and the wheel muncul bersamaan di general reading. Kita lihat lagi. Di sini ada the star. Saya ambil lagi Eight of Swords ya, Eight of Swords. Saya ambil lagi, di sini ada the tower dan ada the moon. The tower dan the moon. Oke. Cycles, the wheel. Dan kelihatan sepertinya ini siklus ya. Lingkaran kehidupan dari Pisces. Di sini ada Nine of Pentacles. Lingkaran kehidupan dari Pisces yang benar-benar kayak kamu tuh mungkin bisa dibilang ujiannya itu dari keluarga. Ujiannya dari orang-orang terdekat kamu. Dan ini sudah menjadi kayak lingkaran takdir kamu. Ini sudah menjadi kehidupan kamu yang tidak bisa dielakkan. Itu adalah poin pertama yang mungkin harus dipahami Pisces pile 1. Tahun 2024 masih dengan mungkin ujian yang hampir sama dengan tahun 2023. Berkutat di keluarga kalian, berkutat dengan orang-orang terdekat kalian. Dan kalau ditilik dari the star ya, di kartu tarotnya, the star berarti tahun 2024 adalah tahun dimana banyak sekali hal yang mungkin mudah atau banyak hal yang Pisces akan wujudkan di sini. Banyak sekali Pisces akan wujudkan di tahun 2024. Karena the star di sini adalah mewakili energi positif. Jadi sepertinya mungkin ada peningkatan. Peningkatannya mungkin dari tingkat pola pikir ya. Kalau di sini ada Eight of Swords dan ada the moon. Pola pikir. Mungkin Pisces yang dulu di 2023 dia masih kayak childish, masih kayak terlalu mungkin melihat itu keseluruhan kehidupan itu dengan hanya logika atau terlalu melihat itu dari sisi duniawi saja. Sekarang itu mungkin di tahun 2024 Pisces yang pile 1 ini lebih kayak cenderungnya sudah kayak ngeblend nih, sudah memahami kehidupan di tingkat selanjutnya. Jadi ternyata hidup tidak seperti ini aja ya. Tidak semua berhubungan dengan materi, berhubungan dengan uang, dan itu juga tidak menjamin segalanya bisa ada. Ternyata bisa jadi ada sudut pandang atau ada cara pandang Pisces yang kayak berubah gitu loh. Yang dulu Pisces selalu melihat bahwa kehidupan tuh harus A, B, C. Orang itu harus mapan, harus kaya, mungkin harus begini, tuh orang itu mungkin bahagia. Ternyata di tahun 2024 dia dihadapkan situasi di mana bahwa it's not only money, it's not only mungkin hal-hal yang berhubungan dengan duniawi itu yang bikin kamu happy juga.
ada sesuatu hal yang berhubungan dengan spiritual yang mungkin bisa dibilang bahwa Pisces akan mendalami itu. Pisces mengetahui lebih dalam lagi about spiritual itu ya, tentang bagaimana seorang hamba dengan Tuhannya, bagaimana seorang hamba mengenal Tuhannya. Dan di sini ada step-step itu. Pisces akan ada di step-step itu ya. Dan seperti yang saya bilang, perubahan itu memang akan terjadi di tahun 2024 untuk dirimu Pisces PL1. Perubahan yang cukup signifikan. Nah, kalau ada The Tower, perubahan ini biasanya perubahan yang sebenarnya ada banyak sekali hal-hal yang harus diperbaiki. Perbaikan hidup kamu tuh kamu mulai di tahun 2024. Di tahun 2024 Pisces kayak menjadi kupu-kupu banget ya, kayak let's say belum kupu-kupu sih ya, kayak masih kepompong. Kepompong masih dia kayak mendalami banyak hal, mencermati banyak hal, dan dia lebih kayak bagaimana caranya kayak mencerna apa sih hidup gitu lah. Kenapa aku harus hidup dan kenapa harus begini. Jadi kayak masih ada mencerna seperti itu dan masih kayak dalam proses pencarian. Dan di sini ada Nine of Pentacles. Untuk urusan keuangan bisa dibilang adalah masalah pokok, masalah utama untuk Pisces PL1 ini. Dan di sini ada The Hermit. Seperti yang saya bilang, sesuatu yang berhubungan dengan spiritual. Spirit adalah sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan kayak bagaimana sebuah energi. Spirit itu adalah sebuah energi yang ingin kamu dapatkan dari hasil kamu melakukan sesuatu untuk pendekatan kepada Sang Maha Penyayang. Nah, pendekatan itu yaitu yang berhubungan dengan ritual. Nah, di sini ada sesuatu yang memang kayak dianjurkan oleh semesta bahwa untuk Pisces untuk lebih secara ritual, secara bagaimana dia bisa fokus untuk menjadi seorang spiritual itu tadi. Mencari spirit di dalam kehidupan kamu dengan cara melakukan rutinitas yang berhubungan dengan ibadah. Ya, ini di tahun 2024 roda kamu memang kayak berubah banget. Banyak sekali karena di sini saya melihat ada cycles. Ada sesuatu yang berubah banget di dalam kehidupan kamu yang tidak kamu sangka-sangka. Mungkin sudah kamu sangka di akhir tahun dan kayaknya whole life ya, your whole life itu di tahun 2024 kayak kamu lebih melihat kehidupan kamu keseluruhan itu melihat lagi ke dalam lagi. Mungkin yang di Desember kamu masih kayak di pintu. Di tahun 2024 kamu sudah masuk ke dalam itu. Dan kayak benar-benar petualangan baru dan kehidupan baru yang akan kamu hadapi. Sesuatu yang tidak pernah kamu pikirkan, tidak pernah kamu bayangkan, dan tidak pernah kamu inginkan ibarat kata. Ada sesuatu yang di situ, tetapi di situ ada sesuatu yang besar untuk membesarkan diri kamu. Oke, bagaimanakah untuk karir ya? PL1. Pisces PL1 tahun 2024 di sini ada Four of Swords. Ada Four of Swords ya. Ada Four of Swords. Kita lihat lagi. Ada Three of Wands. Kita lihat lagi di sini ada King of Swords ya. Ada Knight of Swords. Oke, tahun ini, tahun 2024, tahun yang kayak memang untuk urusan kerjaan, untuk urusan usaha ini si Pisces PL1 ini kayak bingung gitu ya, ada dihadapkan dilema. Dia harus kayak setiap malam tuh kayak banyak sekali dia memikirkan pekerjaan ini. Mungkin bisa dibilang bahwa ada sesuatu yang memang harus dirubah sih. Ada sesuatu yang memang harus kayak diputuskan dan berani diputuskan oleh si Pisces PL1 ini. Bisa jadi mungkin kamu berhenti kerja atau melakukan pekerjaan sendiri. Maksudnya mulai usaha sendiri. Atau mungkin ada sesuatu yang harus kayak direnungkan lagi nih, maksudnya dilakukan lagi nih. Kenapa usaha kamu atau kerjaan kamu kok nggak naik-naik nih? Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Jadi ada sesuatu yang mesti diperbaiki oleh Pisces di sini. Ada sesuatu yang harus mesti diperbaiki gitu loh. Jadi kayak bukan hanya diperbaiki tetapi kayak dianalisa. Jadi analisa, merenung,
kayak benar-benar menghitung gitu ya, apa sih yang mesti dilakukan untuk sesuatu yang besar, untuk kerjaan kamu atau untuk usaha kamu atau dirimu biar lebih tenang, lebih kayak nggak tertekan. Jadi memang ada tekanan-tekanan di kerjaan kamu yang di sini Pisces tuh menghadapi dilema. Ada Three of Wands. Kalau di sini ada Three of Wands, bisa dibilang bahwa butuh kayak butuh sesuatu yang baru. Jadi bisa dibilang si Pisces yang file 1 ini sudah punya kerjaan nih, tetapi dia kayak pengen punya usaha baru. Dia pengen keluar tapi kayak nggak begitu berani banget. Dia harus kayak berani menjadi sesuatu, melakukan sesuatu hal. Dan di sini harus kamu harus melakukan itu. Tahun 2024 kamu harus berani. Di sini ada King of Swords, ada Knight of Swords, dan ada The Tower. The Tower lagi berarti ada sesuatu yang mesti kamu berani untuk ini ya, berani untuk melakukan gitu ya. Dan mungkin ada sistem atau ada hal yang mesti kamu gerakkan untuk do something untuk kerjaan kamu atau usaha kamu. Intinya Pisces ini kalau di kerjaan itu yang untuk tahun 2024 tuh harus ada keberanian untuk memutuskan sesuatu yang keputusan itu ternyata benar-benar kayak dia itu sebenarnya tidak ingin, tetapi hati dia tidak nyaman. Jadi kamu harus membuat keputusan sesuai dengan hati kamu. Intinya dengarkanlah hati kamu. So if kamu harus kayak mungkin tetap stay di kerjaan kamu, which is kamu itu mungkin di situ capek atau gimana, tapi kalau hati kamu mungkin nggak seneng, mungkin kamu harus mendengarkan hati kamu sih. Sesuatu yang mungkin bikin capek dan lelah itu terkadang takutnya malah menjadi kayak sesuatu yang akhirnya di sini tuh membuat jiwa kamu penuh, yang bikin kamu tuh melakukan pekerjaan tidak bahagia. Jadi intinya di sini ada sesuatu hal yang sebenarnya si Pisces ini ada dilema banget, ada sebuah dilema yang dia hadapi, sehingga untuk pekerjaan dia harus ada punya keberanian untuk memutuskan keputusan ini gitu ya. Butuh keputusan besar di sini. Dan bagaimanakah untuk keuangan ya? Untuk keuangan Pisces file 1 tahun 2024, keuangan Pisces file 1, ada the birds, ada the birds, ada Six of Winter. Positive change are on their way ya. Jadi kalau untuk keuangan sih sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan juga, karena ternyata kamu tuh sebenarnya kalau di sini ada the birds, di sininya terlihat bahwa ada pohon, ada sarang, rezeki itu sudah ada gitu loh. Ini mungkin poin yang harus kayak di si Pisces ini benar-benar kayak benar-benar harus kayak digaris bawahi di dalam hidup kamu, bahwa don't worry lah untuk keuangan, don't worry lah untuk rezeki, karena sebenarnya sudah disediakan sama Tuhan gitu ya, sudah disediakan untuk kamu. Dan penyediaan ini juga kayak berbeda banget dengan tahun kemarin. Di sini ada Six of Winter ya, yang di sini berubah, ada kenaikan gitu loh, ada transisi, ada transformasi dari mungkin yang keuangan kamu di tahun 2023 agak mungkin low, ternyata di tahun 2024 sudah mulai high ya, mulai naik. Di sini ada nih ya, kelihatan ada happy news about your career. Jadi memang ada Princess of Autumn, bahwa let's say kamu masih mengawali atau ibarat kata keuangan itu masih kayak baru-baru aja ini bunga mekar. Tetapi bunga mekarnya ini memang ada di tahun 2024 ini. Jadi keuangan Pisces file 1 itu mekarnya di tahun 2024. Jadi untuk urusan keuangan, untuk urusan kebutuhan kayaknya don't worry aja ya, gak perlu dibikin takut. So just walk away gitu ya, hanya kita jalan aja, semuanya akan diatur sama Tuhan. Jadi kita harus percaya bahwa semuanya tuh ada yang ngatur. Jadi di sini terkadang tidak mudah juga kalau walaupun semuanya sudah ada yang ngatur ya, tetapi di sini mungkin kamu harus kayak setiap hari di tahun 2024 kamu pada saat mungkin kamu mengalami kondisi keuangan ya tidak seperti biasanya, berarti tunggu aja gitu, sabar aja, sebentar lagi pasti rezekinya datang deh gitu. Jadi keep positive thinking ya, dan keep positive mindsetnya itu harus dijaga gitu.
biar otak kita tidak keruh. Nah ya, oke, bagaimana pesan semesta untuk Pisces file 1? Kita lihat pesan semesta. Ada Five of Summer. Ya, di sini ada Five of Summer. Ada The World. Saya ambil 2 kartu. Di sini ada The World dan ada Five of Summer. Di sini ada trust that there is a reason for everything that happens. Kamu tuh harus percaya bahwa semua kenyataan yang ada itu dan apa ya, semua yang terjadi itu memang sudah menjadi semua yang sudah terjadi pada kamu memang itu harus terjadi, naturally harus terjadi, secara alamiah harus terjadi pada kamu. Kenapa? Mungkin kalau kamu tidak terjadi sesuatu yang mungkin ini, kita membicarakan sesuatu yang negatif ya. Kalau sesuatu yang positif mungkin kan tidak akan bikin kamu mungkin berpikir terlalu berlebihan atau terlalu bikin kayak nyesek ke dada. Tetapi sesuatu yang berhubungan dengan negatif, kejadian yang negatif mungkin di masa lalu, di tahun 2023 mungkin yang terjadi pada Pisces file 1, atau hal-hal yang ternyata mengecewakan baru-baru ini yang datang pada hidup kamu, ya itu harus terjadi, naturally harus terjadi, secara alamiah harus terjadi. Kenapa? Karena mungkin kalau itu tidak terjadi, kamu tidak akan bisa ke titik ini, tidak menjadi seperti sekarang. Itu seperti kayak dirimu itu kayak partikel-partikel yang akhirnya mendorong kamu untuk ke tempat yang ingin kamu inginkan. Adanya itu adalah dorongan kuat untuk bisa mewujudkan keinginan kamu. Jadi sekarang tuh bagaimana sih kamu memfokuskan diri kamu untuk menghilangkan energi negatif pada diri kamu. Energi negatif itu everything ya, apapun. Jadi mungkin kecewa, sedih, mungkin rasa insecure atau rasa nggak percaya diri atau rasa takut ya, wajar sekali sih. Cuman itu harus kayak bener-bener kamu setiap hari harus bener-bener kayak kamu tuh air kopi yang harus kamu siram dengan air putih terus biar tidak pekat terus hitam ya. Kalau kamu siram dengan air putih, nah jadi gini analoginya, kamu seperti air putih nih dikasih kopi, dikasih bubuk kopi ya, 1 sendok, akhirnya warnanya sudah menjadi hitam. Bubuk kopi ini adalah energi negatif. Nah pada saat kita, kenapa selalu walaupun everything yang kamu alami, apapun yang kamu alami dan bisa membuat kamu sedih, capek, dan benar-benar kayak blunder banget, bagaimana kamu berusaha untuk ini menyiram dengan air putih terus biar air kopinya ini bisa menjadi jernih kembali. Itulah hidup. Jadi melawan diri sendiri always ya. Di sini ada a brilliant, a success. Jadi tahun ini tuh kamu kayak ada pengalaman baru, ada perjuangan baru yang sehingga kamu tuh membebaskan diri kamu dari belenggu-belenggu yang gak enak itu. So which is semuanya masih dengan perjuangan ya, masih dengan perjuangan, tapi insya Allah semuanya baik-baik saja. Ternyata kalau ada kartu The World ini adalah sesuatu yang sebenarnya kamu akan mendapatkan kesimpulan yang baik di tahun 2024 ini. Kamu akan mendapatkan sesuatu yang baru, kesuksesan yang baik, dan ada sesuatu pencapaian yang akan kamu raih juga. Untuk asmara yang single. Asmara yang single, kita lihat. Di sini ada talking. Di sini ada talking. Di sini ada the punic. Kalau yang single, jadi kalau yang single ini sepertinya ada perubahan banget, perubahan besar banget, karena di sini ada the punic. Perubahan besar banget terjadi pada yang single. Let's say perubahan itu benar-benar perubahan kayak dirimu seulat menjadi kupu-kupu. Jadi dulu mungkin si Pisces yang single ini seseorang yang nggak tahu arah atau gimana, atau mungkin orang selalu ngejudge dia ini useless atau gimana gitu ya. Tetapi ternyata yang single ini berbeda banget. Di tahun 2024 dia become a butterfly gitu ya, menjadi kupu-kupu yang benar-benar cantik banget.
dan bisa menjadi kayak orang itu benar-benar kayak notice ke dia, benar-benar kayak terkagum. Dan mungkin ini dirimu adalah kalau untuk urusan asmara, kamu bisa melakukan atau bisa mendapatkan seseorang yang benar-benar kayak kamu impikan, bisa dibilang gitu. Benar-benar kamu bisa kayak menemukan seseorang yang benar-benar kamu idam-idamkan selama ini. Jadi di sini ada sesuatu yang memang beda. Yang single ini kayak dia bisa menemukan seseorang yang benar-benar bikin dia interesting banget, bikin dia nyaman banget, bikin dia happy di tahun 2024 ini. Nah, bagaimana untuk dengan yang berpacaran ya, kita lihat. Ada the sword and rose ya, ada the sword and rose, ada karmic relationship. Kalau ada karmic relationship di sini ada lessons, letting go and loving you. Jadi ada sebuah kenyataan yang terjadi yang mungkin terbuka di antar hubungan kalian. Ada sebuah kenyataan yang mungkin harus diterima dengan legowo, diterima dengan lapang dada oleh kamu, Pisces ya. Mungkin si Pisces ini memiliki hubungan yang sorry to say, mungkin pasangan kamu punya pasangan lain atau bagaimana gitu ya. Pokoknya intinya di sini kamu akhirnya menghadapi sebuah kenyataan bahwa ada sesuatu yang mungkin kamu harus melepaskan si kekasih kamu ini, karena sesuatu yang tidak bisa terhindari, karena ada sesuatu hal yang terjadi sama kamu sehingga mau nggak mau nih kamu harus mengikhlaskan dia. Nah, di sini memang tidak mudah ya yang akan dihadapi oleh si Pisces yang berpacaran ini, karena dia menghadapi ya itu tadi, dia masih mencintai tapi harus melepaskan, mau nggak mau begitu. Jadi ada sesuatu yang memang dia harus bisa kayak mengemas bahwa oh ini mungkin bukan milikku, atau memang ini harus kelepaskan untuk kebaikan kita bersama. Karena bagaimana caranya, bagaimana ada sesuatu hal yang akhirnya kamu tuh ada sesuatu yang men-trigger kamu untuk bisa tahu bahwa hidup itu memang harus menerima kenyataan. Walaupun di sini ada not dealing, ada sesuatu hal yang memang menyakitkan untuk kamu, walaupun mungkin kamu harus kayak membatasi diri dengan pasangan kamu, tapi ini adalah kenyataan yang memang harus kamu alami. Jadi lumayan kalau untuk yang berpacaran kayaknya lumayan agak sadness ya, kisah sedih yang mungkin terjadi di kalian di tahun 2024. So siap-siapnya gimana? Mungkin ini bagi yang merasa bahwa ini mungkin bacaan saya terlalu berlebihan banget, sedih, karena memang saya hanya membaca sesuai yang saya rasakan. Kalau tidak relate ke kalian berarti ya memang ini bukan untuk kalian. Cuman bagi yang mungkin sudah merasakan there's something with your relationship ya, dengan hubungan kalian dengan pacar kamu, memang kamu harus kayak prepare deh gitu. Prepare bahwa semua itu yang terjadi adalah terbaik untuk kamu. Oke, yang menikah di sini ada Mars, not showing true feelings. Ada sesuatu yang bisa dibilang kamu tuh masih kayak menyembunyikan sesuatu dengan pasangan kamu, lagi kayak berusaha untuk menyenangkan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau memang kamu ingin jujur, lebih baik kamu terbuka deh, karena komunikasi itu sangat penting dengan kejujuran satu sama lain. Gak usah ditutup-tutupin gitu ya, nggak perlu ditutup-tutupin juga jika memang ada sesuatu yang memang kamu nggak suka dari pasangan kamu, atau memang kamu harus membicarakan. Jadi intinya di tahun 2024 ini si Pisces dengan pasangannya ini, kalau untuk urusan masalah-masalah yang ini cinta, mereka tidak ada yang perlu dikhawatirkan sih, karena mereka cukup berbahagia ya. Cuman ada sesuatu yang kayak masih disembunyikan sama si Pisces ini dengan pasangannya. Mungkin dia kadang kalau sedih nggak dilihatkan, atau dia mungkin kurang terbuka dengan perasaannya, dia mungkin kurang masih kayak proses untuk di sini debut, kayak menerima kehidupan dengan suaminya atau istrinya. Itu benar-benar proses dimana dia kayak, oh ternyata hidup seperti ini gitu ya. Ternyata hidup seperti ini kayak nggak mudah. Jadi mungkin harus dibicarakan, dicari solusinya. Kenapa aku merasa begini? Kenapa aku merasa sangat capek? Merasa aku lelah kenapa aku merasa ujian kita berat? Apa yang terjadi pada kita? Dibicarakan. Mungkin yang salah adalah cara berpikir kita atau cara kita menghadapi hidup
Jadi kalau itu dibicarakan bareng-bareng, insya Allah akan ringan. Kenapa kamu sangat stres begini? Jadi kayak ada komunikasi sehingga kalian itu bisa saling meringankan beban kalian masing-masing. Intinya seperti itu. Nah, kesehatan untuk Pisces Pile 1. Kesehatannya kalau saya lihat kesehatan untuk Pisces Pile 1 untuk tahun 2024 masih bagus ya. Jadi kesehatan kamu naik, walaupun di sini stresornya juga luar biasa, tapi kesehatannya cukup bagus. Capek iya, tekanan iya, tapi masih kayak ada spirit yang beda. Kamu lebih semangat lah daripada tahun sebelumnya. Dan kebanyakan mungkin sakitnya kalau saya merasakan ini lebih ke kayak sesuatu yang berhubungan dengan usus. Jangan suka makan pedas ya, jangan suka makan minum es pada saat panas-panas banget. Kalau bisa sering-sering minum air hangat. Hindari es pada saat kamu cuaca yang sangat panas. Maksudnya pada saat kamu haus banget, sebaiknya jangan minum es dulu. Jadi benar-benar kayak jeda gitu ya, biar mungkin si tubuh ini nggak panas banget, biar nggak kena mungkin panas dalam atau mungkin radang. Karena si Pisces Pile 1 ini kayak cenderung banyak kena radang, sesuatu yang berhubungan dengan mulut, tenggorokan, dan sesuatu yang berhubungan dengan pernafasan juga. So be careful, dan tekanan darahnya ya. Yang sering capek mungkin tulangnya itu lebih ke kayak pinggang sama tengkuk ya, yang sering kayak berat banget. Hari yang baik kalau saya lihat hari ini hari Senin ya, sama hari Sabtu. Tanggal yang baik untuk Pisces Pile 1 saya lihat tanggal 3, tanggal 7, dan tanggal 27. Bulan yang baik saya lihat itu Januari, Mei, terus Oktober sama November. Oktober sama Desember ya. Jadi apa lagi ya? Warna yang baik untuk Pisces Pile 1. Di sini lebih ke warna soft sih. Jangan memakai warna yang terlalu terang, jangan memakai warna yang terlalu light gitu ya. Karena kamu tuh butuh di tahun 2024 tuh butuh kayak sesuatu yang kalem-kalem intinya. Sesuatu yang kalem-kalem. Jadi jangan pakai yang mungkin kalau hitam sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman tapi dipadukan mungkin ada aksesoris yang berwarna kalem. Mungkin kalau contohnya kayak saya mungkin karena perempuan berhijab pakai baju hitam tapi ininya warna mungkin soft pink, atau bukan merah yang kayak gini, yang bener-bener merahnya itu kalem banget gitu. Intinya sesuatu, jangan yang sama-sama gelapnya, itu akan mempengaruhi energi positif kamu sehingga turun, tidak begitu cerah gitu, sehingga tampilnya tidak begitu cakep ke kamu. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Pisces ya. Kita lanjutkan untuk Pisces Pile 2. Oke, Pisces Pile 2 ya. Kita lihat Pisces Pile 2. General reading Pisces Pile 2. Ada di Emperor ya. Saya akan ambil 7 kartu. Di Emperor di sini ada 8 of Autumn. Pisces Pile 2 di sini ada 6 of Spring. King of Autumn. Awakening ya. Ada 8 of Summer. Okay, 8 of Summer. The desire for a more meaningful life. Realizing that it's time to move on. Choosing to make my life change. Bisa dibilang memang banyak sekali tekanan ya. Tekanan yang mungkin dihadapi oleh Pisces Pile 2 ini. Banyak tekanan atau bisa dibilang ada sesuatu yang mungkin dia harus kayak lakukan. Dia harus kayak pergi meninggalkan suatu tempat atau meninggalkan rumahnya, atau dia tuh di sini di tahun 2024 Pisces yang Pile 2 itu terpaksa harus kayak pergi dari kampung halamannya atau jauh dari tempat tinggalnya. Jadi tapi ini sebenarnya kalau aku saya merasakan ya di sini masih hanya sebentar sih. Kepergian Pisces yang Pile 2 itu hanya sebentar sebenarnya. Jadi misalnya kamu nanti di tahun 2024 tiba-tiba ada rencana ternyata kamu pergi atau pergian kemana, memang ini adalah sesuatu yang harus kamu lakukan. Karena di sini kelihatan ada 8 of Autumn ya, jadi memang
bulan yang tahun yang bekerja keras banget. Tahun 2024 tuh benar-benar kayak work hard banget untuk Pisces Pile 2 ini. Jadi dia kerja keras. Intinya kayak dia benar-benar kayak kejar target banget. Fokusnya di kerjaan, fokusnya di hidupnya gitu. Sampai nggak mikir mungkin lain-lainnya gitu. Fokusnya gimana sih bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Nah, tahun 2024 ada di Emperor. Kalau ada di Emperor berarti ada perbaikan nih, ada sesuatu yang baik di dalam kehidupan kamu. Ya, perbaikannya macam-macam nih ya. Mungkin kamu bisa yang nggak punya pekerjaan yang bagus, sehingga pekerjaan inilah yang bisa merubah hidup kamu. Atau yang mungkin di dalam kondisi di tahun 2023 dia lagi banyak sedih atau gimana. Di tahun 2024 banyak sekali hal-hal yang bikin dia happy. Makanya di sini kayak memang kamu lagi kayak membangun, dan di sini juga harus tetap didasari dengan compassionate tadi ya, sesuatu hal yang didasari dengan kasih sayang, dengan rendah hati, dan tidak boleh ibarat kata kamu benar-benar, walaupun mungkin kamu sukses di tahun 2012, karena di sini ada sukses, Six of Spring, ada kesuksesan yang diraih oleh Pisces Pile 2. Ada sesuatu yang dia capai yang selama ini mungkin dia lagi usahakan. Tahun 2024 kayak dia mendapatkan piala, dia mendapatkan ibarat kata trofi kemenangan dia. Dan tahun 2024 menjadi sesuatu yang benar-benar menjadi tahun yang hebat untuk si Pisces ini. Compassionate ya, gift. Ya, jadi di sini ada King of Autumn. Jadi kalau untuk urusan rezeki, untuk urusan keuangan kayaknya bagus banget untuk Pisces yang PL2 ini. Beda banget dengan tahun 23. Yang 23 mungkin si dompet sering kempes. Kalau tahun 2024 dompet banyak selalu nggak pernah kosong. Ada aja isi terus untuk keuangannya. Awakening. Dan di tahun 2024 banyak sekali hal-hal yang mungkin menguras air mata juga, menguras emosi juga, menguras energi kamu. Tapi di sini malah membangkitkan kamu, membuat kamu merubah kamu untuk menjadi seseorang yang bisa melihat kehidupan dari sisi yang lain. Jadi di sini ada poinnya adalah dia semakin dewasa lah intinya. Dan walaupun masih banyak sekali pengorbanan yang harus dilakukan oleh Pisces PL2 ini, masih terus ya, pengorbanan hidup masih harus dia lakukan, masih harus dia benar-benar perjuangkan. Banyak sekali hal-hal yang masih kamu perjuangkan. Otomatis untuk mencapai ke titik yang ingin kamu perjuangkan itu, pengorbanan masih banyak sekali yang harus dilakukan. Makanya harus gigih, harus kuat nih Pisces yang PL2. Dan memang tahun ini adalah tahun dimana kamu tuh kerja keras ekstra banget, tetapi kamu juga happy. Banyak hal-hal yang menyenangkan. Kamu bertemu dengan orang-orang yang care sama kamu bertemu dengan orang-orang yang ternyata baik sama kamu, atau kamu menemukan ternyata Tuhan itu sangat baik sama kamu. Selama ini kamu ternyata dijaga, selama ini ternyata kamu itu dilindungi, ternyata Tuhan tuh sayang banget sama kamu. Jadi ada titik dimana Tuhan tuh ternyata memberikan semua ini karena Tuhan itu care banget sama kamu. So, bagaimanakah untuk karir ya? Kita lihat untuk karir. Karir Pisces Pile 2. Di sini ada unity. Jadi kayak untuk urusan kerjaan ini disarankan bahwa mungkin kamu harus ada comparing ya. Kalau terjadi sesuatu di kerjaan kamu atau di usaha kamu, benar-benar kamu harus memperbarui kayak teknik-teknik usaha kamu lah intinya. Teknik-teknik kerja kamu atau cara kerja kamu tuh banyak sekali yang harus kayak dikomparasi atau dibandingkan atau dianalisis di sini untuk bisa lebih menghasilkan sesuatu yang besar di pekerjaan kamu. Dan kamu harus berani untuk melakukan eksperimen. Bahasanya seperti itu sih. Banyak sekali yang harus dilakukan oleh Pisces Pile 2 ini, melakukan eksperimen ini itu mungkinnya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah, Tree of Winter. Kalau di sini Tree of Winter kayaknya meski mungkin perjuangannya masih luar biasa, dia harus kayak mengeluarkan skill dia ya. Pisces PL2 ini harus kayak mengeluarkan skill dia, harus banyak mengeluarkan kemampuan dia, sumber daya yang mungkin ada di dalam diri itu harus dikeluarkan nih. Resources kamu itu harus kamu keluarkan semua untuk bisa sukses di tahun 2024. Dan akhirnya di sini ada Tree of Winter bahwa
apa yang kamu usahakan tuh banyak berhasilnya sih. Ternyata kamu sukses nih, kamu bisa meraih hal-hal yang mungkin kamu inginkan, hal-hal yang kamu wujudkan di dalam karir kamu dan di dalam usaha kamu. Aku merasakan energi positif sangat besar di tahun 2024 untuk Pisces File 2 yang mungkin dia lagi kayak merintis usaha sendiri atau membuat dia adalah seorang entrepreneur mungkin, atau dia mungkin lagi karyawan. Nah, di tahun 2024 tuh kayak dia ada naik grade lah intinya. Ada sesuatu yang baik di kerjaan dia, ada sesuatu yang bikin dia sukses, ada sesuatu yang bikin dia secara finansial juga kayak income-nya mungkin naik, insya Allah gitu. Nah, kita lihat untuk keuangan ya. Di Empress, kalau ada di Empress nggak perlu khawatir juga gitu ya. Kalau ada di Empress tuh sudah kamu punya kekuatan, kamu punya kayak kadar, dimana kadar kamu di tahun 2024 tuh sudah bukan kadar mungkin 18 karat, let's say emas. Jadi kadar kamu tuh sudah 24 karat gitu. Jadi kayak kadar rezeki itu sudah nggak perlu dikhawatirkan lagi. Rezeki kamu sudah akan bagus dan lebih kayak terberkahi. Berkah intinya berkah. Ada kebutuhan, ada aja jalan. Di sini ada Ace of Summer ya. Jadi kalau ada Ace of Summer, banyak sekali hal-hal yang bisa kamu beli. Ada banyak sekali yang bisa terwujud karena income kamu juga bagus nih. Kamu memiliki pemasukan yang baik. Dan di sini ada The High Priestess. The High Priestess di sini adalah berhubungan dengan manage keuangan kayaknya. Jadi even keuangan kamu sangat bagus ya. Tapi kamu nggak boleh untuk sembarangan membelanjakan uang kamu. Maksudnya benar-benar di sini harus kayak kamu jangan menggunakan hanya emosional kamu aja, tapi rasakan dengan hati gitu ya, bahwa untuk mengeluarkan uang tuh benar-benar ini keperluan bener nggak sih, ini benar-benar penting nggak sih, benar-benar harus kayak benar-benar menahan diri sih. Walaupun rezeki kamu bagus, tapi di tahun 2024 kamu harus kayak skip your money untuk sesuatu yang lebih bermanfaat ya, karena kita nggak tahu di hari-hari berikutnya, kita nggak tahu. Jadi benar-benar jangan habiskan pada saat kamu ada rezeki, jangan habiskan sekarang ibaratnya gitu ya. Jadi benar-benar kamu harus ada saving money, itu harus ada. Kalau untuk urusan keuangan rezekinya bagus ya, cuman harus hati-hati. Nah, bagaimana untuk pesan semesta? Patience. Pesan semestanya adalah patience. Apa ya, tetap kamu harus patience, harus sabar ya. Semua orang tuh memang harus sabar, bukan hanya kamu aja, tapi kita semua ya, Pisces, semua orang di dunia ini juga memang untuk menghadapi hidup tuh harus sabar. Sabar tuh apa sih? Menahan diri untuk apa? Untuk apapun yang kamu hadapi, kamu harus kayak menahan diri. Dan memang kehidupannya memang banyaknya itu, kalau saya simpulkan sampai saya di umur sekian gitu ya, ternyata hidup itu memang banyak menahan diri. Tidak bisa hidup itu seperti yang kita inginkan atau sesuai dengan kemauan kita, itu tidak. Terkadang apa yang kita dapatkan tuh tidak sesuai ya yang kita mau. Nah, disitulah gimana kita bisa kayak menekan emosi kita, menekan ego kita untuk tetap bisa menjadi seseorang yang baik, untuk tetap bisa menjadi seseorang yang normal ya, tetap waras untuk menghadapi hal-hal yang ternyata di luar keinginan kita. Di tahun 2024 ada sesuatu yang mungkin kamu harus menghadapi hal-hal yang butuh kesabaran banget. Dan hal-hal itu di sini ada entrapment, penjelasan. Apa ya, maksudnya banyak sekali di tahun 2024 itu ibarat kata ada banyak sekali yang ternyata lebih kayak kamu tuh hidup tuh kayak lebih dilihatkan lagi, kayak tabir tuh sudah kebuka semua gitu, hampir kebuka semua. Jadi mungkin tabir yang tertutup di tahun kemarin baru kebuka tahun ini. Jadi kayak hal-hal itu yang ternyata yang kamu kira A ternyata C, let's say seperti itu, yang kamu kira kemarin C ternyata A. Jadi kayaknya hidup di tahun 2024 untuk Pisces yang File 2 itu seperti itu. So kamu harus kayak prepare banget ya untuk apapun, for everything ya, di setiap hari kamu, bahwa ingat kamu harus patience. Dan kita lihat lagi
Dan tetap apa ya, di sini ada warm heart. Kamu harus tetap dewasa, kamu harus tetap kayak apa ya, benar-benar berjiwa besar untuk menghadapi semuanya. Itu harus kayak kamu berani untuk berjiwa besar. Kamu berani untuk bisa kayak menerima semuanya. Walaupun tidak mudah, tapi bagaimana kamu siapkan diri kamu untuk menjadi lautan untuk tahun 2024. Asmara ya. Kita lihat untuk asmara. Asmara yang single untuk Pisces pile 2. Di sini ada healing heart. Jadi yang single pile 2, di sini ada coffee cup. Jadi masih kayak berusaha untuk menyembuhkan diri dari rasa sakit gitu ya. Yang mungkin selama ini dia pernah mempunyai hubungan yang bikin dia kecewa, bikin dia sedih, bikin dia trauma, dan dia pernah mempunyai hubungan yang sangat toksik. Dan yang dibutuhkan untuk tahun 2024 adalah bahwa dia itu kayak lebih banyak berteman aja. Dia lebih kayak berteman aja dan belum siap untuk menjalin hubungan baru, karena dia masih proses untuk ada sisi dimana dia kayak butuh waktu untuk bisa membiarkan orang masuk ke dalam hatinya. Oke, yang berpacaran, ada kisses, unconditionally loving, falling in love. Jadi kalian tuh lagi kayak jatuh cinta banget, dan hubungan kalian juga tidak ada masalah. Kalian bisa ketik ikin give-nya bagus, dan banyak sekali ya. Jadi kayak di sini ada persiapan bahwa kalian untuk bisa lebih ke jenjang lebih serius lagi. Jadi mungkin kalian selama ini pacaran tapi tiba-tiba mungkin tahun 2024 tuh kalian tunangan atau kalian mungkin menikah gitu. Jadi ada jenjang lebih serius lagi yang akan dilakukan untuk Pisces pile 2 yang tahap berpacaran. Dan bagaimanakah yang menikah ya? Kita lihat bagaimana yang menikah. Ada paradise. Ada hal yang sangat membahagiakan terjadi di Pisces pile 2. Dan kayaknya dia kayak bisa menjadi satu banget. Kalian bisa kayak berbeda banget mungkin dengan tahun kemarin. Tahun ini kan tuh bener-bener banyak rukunnya. Kalian tuh bener-bener bisa kayak saling mengerti satu sama lain. Kalian juga bisa kayak memahami satu sama lain dengan bagus ya, dengan walaupun banyak sekali sih kejadian yang masih berulang-ulang, tetapi kayaknya kalian masih bisa menerima itu sih. Maksudnya ternyata si pasangan tidak bisa merubah ini mungkin ya. Si pasangan mungkin terlalu kurang bersihan, atau mungkin kurang, kalau dandan mungkin begini. Biasanya kalau pasangan itu kadang ada yang satunya mungkin bersihan, satunya rapi, satunya berantakan, dan mungkin dua-duanya ini bisa kayak sudah memahami satu sama lain tanpa mempermasalahkan itu, sehingga tidak ada pemicu untuk kalian itu bertengkar. Ini lebih rukun, lebih damai. Oke, kesehatan untuk pile 2. Kalau saya melihat kesehatan untuk pile 2 lebih baik ya, lebih enak. Saya melihat juga lebih, walaupun banyak capek juga sih, banyak stres, banyak hal-hal yang bikin dia itu terpicu untuk berpikir gitu ya. Tapi kalau dari tahun 2023 sih masih naiknya 15% lah. Let's say tahun 2023 mungkin persentase kesehatan kamu 55, di tahun ini mungkin ya 70 lah, 70%. Cuman harus kayak banyak tidur, harus kayak dijaga banget ya. Tidur yang berkualitas harus dijaga banget biar kalian bisa fit, bisa sehat, karena saya merasakan yang Pisces pile 2 ini tidurnya kurang berkualitas. Jadi sehingga dia bisa sumbu pendek, kurang tidur ya, karena capek banget, dia mudah stres karena sebenarnya kurang tidur. Intinya adalah kamu kurang tidur. Warna yang baik kalau saya lihat untuk Pisces pile 2, warna hijau, warna putih, warna soft pink ya. Kalau saya lihat hampir sama dengan pile 1, jangan memakai warna yang gelap-gelap ya. Untuk pile 2 ini lebih ke warna terang lah, warna yang kamu tuh kelihatan gitu ya. Jangan warna hitam, jangan warna biru dongker, biru malam. Jadi kayak memang kamu tuh kelihatan gitu. Di malam hari aja tuh kamu kelihatan gitu. Ya, pokoknya warna-warna yang bikin kamu kelihatan.
bahasanya gitu ya. Dan tanggal yang baik, kalau saya melihat tanggal yang baik untuk tahun 2024 Pisces File 2 ini ada tanggal yang nyala ya, tanggal 7 ya. Di sini ada tanggal 17, ada angka 27, jadi kayak angka 77 ya. Bulan yang baik Januari, Februari, Maret, Mei. Bulan yang baik Mei, energi positifnya tinggi banget. Oktober, Mei sama Oktober baik banget, mungkin terjadi sesuatu yang bagus untuk kalian. Sama yang kedua November. Dan hari yang baik Sabtu ya. Saya lihat di sini kebanyakan Sabtu. Mungkin kan hari libur karena kalian seneng enjoy atau ada hari weekend ya. Hari Sabtu ya, hari Sabtu sama hanya hari Sabtu kayaknya. Oke, semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Pisces File 2. Yes. Kita lanjut untuk Pisces File 3, bagaimanakah general readingnya? Pisces File 3, di sini ada Beauty. Oke, oracle cardnya untuk ini ada Beauty, ada Victim Consciousness, ada King of Autumn, ada The Fool ya, atau The Dreamer di sini. Kita shuffle lagi biar lebih ini ya. Di sini ada Tree of Autumn, ada Balance atau The Temperance ya. Oke, di sini ada Ace of Summer. Jadi kalau ada Ace of Summer, tahun 2024 tuh banyak sekali kamu itu dikasih sesuatu yang berhubungan dengan perasaan. Ada sesuatu yang sedih, ada sesuatu yang bahagia. Jadi kayaknya dua-dua itu akan selalu ada di kamu. Tetapi kalau di sini kamu kayak disadarkan dari sesuatu hal yang selama ini kamu tuh tidak tahu. Kayak kamu tuh terbangun dari ketidaktahuan kamu. Di tahun 2024 tuh banyak sekali hal-hal yang ternyata membuka mata kamu. Kenapa saya bilang di situ ada the Fool. The Fool ya, embrace your true purpose. Jadi sudah mulai kayak kamu tahu tujuan hidup kamu. Kamu sudah kayak nggak blunder lagi untuk memikirkan hidup lagi. Kayak kamu sudah tahu, oh ini loh ternyata aku harus melakukan ini. Aku harus melakukan poin ini untuk hidupku. Jadi sudah nggak kayak orang Jawa bilang gerambiangan. Maksudnya gini, mungkin kemarin tuh kayak kamu udahlah ngalir aja, udahlah jalan aja biar mungkin Tuhan yang ngasih. Wah ternyata hidup tidak seperti itu. Tetap kamu harus kayak ada purpose-nya, ada tujuannya itu tetap. Even nanti yang mengarahkan juga sebenarnya Tuhan. Ya, tetap hidup itu literally yang mengarahkan Tuhan. Tetapi dengan banyak hal yang terjadi, ternyata kamu butuh tujuan untuk kamu mengarahkan kamu tuh kemana. Dengan kamu ada tujuan di situ, sehingga kamu tahu what should you do, apa yang harus kamu lakukan. Nah, di sini beda banget dengan kamu yang tahun 2023 kemarin. Dan compassionate ya, lebih kayak kamu lebih punya kayak empati yang tinggi, kamu lebih naik ya, kamu lebih dewasa, kamu lebih mengerti, lebih memahami bahwa oh ternyata hidup tidak bisa seperti ini. Ternyata aku harus punya empati tinggi untuk apapun di sekitar hidupku. Ya tidak hanya bisa aku masa bodoh itu nggak bisa. Jadi di sini memang kayak ada pelajaran-pelajaran sehingga yang mungkin dulu kamu pernah di situasi yang masa bodoh lah, bodoh amat. Ternyata nggak bisa juga. Itu nggak bisa kita hanya kayak menjalani kehidupan kita aja tanpa kita misalnya menoleh ke kanan, menoleh ke belakang atau menoleh ke kiri. Kita nggak bisa. Pasti akan ada sesuatu yang di dalam perjalanan hidup kita tuh pasti ada yang bikin kita akhirnya berhenti gitu ya. Bikin kita akhirnya untuk duduk sebentar ya. Analoginya seperti itu. Hidup tuh memang gitu. Pengennya tuh fokus aja lah, nggak ada gangguan gitu ya. Pengen hidup lurus gitu ya, kenceng, nggak ada gangguan. Ternyata tidak seperti itu.
mungkin gangguan-gangguan itu yang mungkin kita lihat itu seperti gangguan, tapi ternyata itu adalah cambuk atau sebenarnya itu lessons dari Tuhan, bahwa pelajaran bahwa ini loh. Jadi kita tuh nggak bisa memang kita masa bodoh amat sama kehidupan atau sama lingkungan, tidak bisa sih. Pasti kita akan tetap sama Tuhan tuh kayak digelitik untuk kita melihat dan melirik gitu ya, untuk kanan kiri kita, belakang, depan, bawah gitu. Kita nggak bisa hanya kenceng lurus, nggak bisa. Hidup itu memang seperti itu. Ya, jadi di sini si Pisces yang PL3 ini lebih kayak keseimbangannya juga lebih bagus sih gitu ya, lebih sabar, lebih kuat, lebih kayak dia itu kayak lebih bisa kayak memanifestasikan emosinya itu dengan baik gitu ya, tanpa harus mungkin dulu yang mungkin kamu gampang marah atau sumbu pendek, sekarang kamu bisa kayak menghela nafas, oke, nggak boleh marah, aku harus menahan ini karena begini. Jadi kamu sudah bisa berpikir untuk step-step kehidupan kamu. Tree of Autumn ya, jadi follow your passion. Sudah mulai tahu sih apa mesti kamu inginkan, seperti yang saya bilang tadi bahwa banyak sekali hal-hal yang ingin kamu lakukan, banyak hal-hal yang akan kamu lakukan di tahun 2024 untuk bisa membuat hidup kamu bernilai, membuat hidup kamu memiliki lebih kayak more valuable, intinya gitu, lebih kayak bagaimana agar kamu tuh ada dan berguna. Jadi sosok Pisces PL3 ini kayak bukan yang useless lagi, tapi di tahun 2024 kayaknya dia lebih more useful ya, more useful, dan perbandingannya sangat banyak sekali, dia sangat different banget. Nah, bagaimana untuk karir? Ya, kita lihat untuk karir Pisces PL3. Ada Eight of Summer. Kayaknya ada rencana untuk si Pisces PL3 itu meninggalkan tempat kerjanya mungkin, atau merubah kerjaannya, atau merubah usahanya, atau ada rencana untuk keluar dari tempat kerja. Memang ada kayak mungkin pikiran-pikiran yang selama ini dia ingin lakukan gitu ya. Pisces PL3 ini ada sesuatu yang ingin dia lakukan, mungkin untuk bepergian kemana gitu, keluar negeri, keluar kota, ataupun yang jauh dari kampung halamannya. Dan di sini ada Seven of Autumn. Tapi di sini diingatkan sih untuk Pisces PL3 ini nggak boleh dulu tuh untuk melakukan resign atau anything gitu ya. Jadi nggak boleh. Jadi kamu tuh kayak mau nggak mau harus tetap ada di usaha kamu sekarang, atau benar-benar memfokuskan diri untuk usaha kamu. Misalnya kamu jadi pekerja, seorang karyawan, kamu harus tetap di tempat kerja kamu ini gitu. Jadi kayaknya jangan berusaha untuk keluar dulu. Kenapa? Karena di sini ada untuk step berikutnya kamu nggak bisa melakukan di tahun 2024. Jadi kamu kayak harus have patience lah pokoknya. Don't worry kalau kamu tuh baik-baik saja sih di tempat kerja ini gitu ya. Walaupun mungkin ya let's say tidak mudah gitu. Cuman untuk ke step berikutnya di sini ada Ten of Autumn. Jadi untuk step berikutnya itu kamu harus kayak bagaimana caranya untuk secure dulu, aman dulu nih keuangan kamu mungkin, atau ada usaha yang memang bikin kamu secure ya. Jadi kayaknya tahun 2024 kalau misalnya kamu pengen usaha sendiri, atau mungkin keluar dari tempat kerja kamu, atau mungkin kamu beralih usaha, jangan dulu deh. Itu bukan waktu yang tepat untuk kamu. Tahun 2024 bukan waktu yang tepat untuk kamu mungkin moving on gitu ya. Mungkin kamu harus bersabar dulu, karena biasanya waktu itu juga pengaruh banget, karena energi negatifnya untuk urusan kerjaan tinggi nih. Kalau misalnya kamu usaha sendiri kayak belum bisa nih, belum siap kamu apapun itu. Bagaimana keuangan ya untuk Pisces PL3 ya, kita lihat keuangan untuk Pisces PL3. Ada Eight of Summer ya. Lagi-lagi ada Eight of Summer lagi ya. Memang untuk keuangan kamu harus pinter-pinter ngatur. Di sini ada Temperance. Tapi walaupun mungkin ya tidak mudah gitu ya, banyak sekali yang harus diikhlaskan gitu. Di sini kelihatan bahwa mungkin kamu pernah mengalami kondisi permasalahan tentang finansial yang mungkin kamu ditipu orang, atau mungkin kamu harus kayak berkorban banyak pada seseorang, bukan mungkin
sesuatu hal yang bukan kepentingan kamu lah, intinya mungkin kepentingan keluarga, kepentingan adik, kepentingan orang tua, kepentingan mungkin ipar, kepentingan mertua. Jadi di sini tuh uang mungkin keluar banyak banget. Jadi di sini makanya harus ikhlas gitu ya, harus sabar gitu ya. Oke, saya bicara ikhlas mungkin terlalu naif gitu ya. Namanya kita bekerja keras, uang udah ditabung banyak ya, ternyata untuk orang lain, dan saat ini kamu harus bekerja keras lagi mungkin gitu ya. Naif banget kayaknya bilang ikhlas, tapi gini, ada hal-hal yang memang kadang kita tuh di luar kendali kita, dan kendali itu yang punya kontrol, yang bisa kontrol itu ada di kendali yang paling besar, kendali yang pusat itu kendalinya Tuhan. Nah, mungkin kontrol kita adalah di dalam diri kita, menerima atau kita marah. Nah, pada saat kita marah tidak akan berubah apapun, mau nggak mau ya kamu harus menerima, itu maksud saya. Jadi ya mau nggak mau harus diterima sih, ini adalah hidup kamu gitu ya. Keuangan mungkin harus keluar besar, ya gimana lagi gitu, ini adalah hidupku, ini adalah keluargaku, mau gimana lagi. Nah, mungkin disitulah mungkin akhirnya bisa kayak emosi tadi bisa kayak menurun gitu ya, sehingga balance bisa terjadi, keseimbangan bisa terjadi. Kalau aku lihat keuangan memang income kamu lumayan sih, tapi juga outcome kamu, input dan outputnya kayak hampir berat kata tuh kayak hampir sama gitu. Jadi benar-benar besar, pemasukan pengeluaran bisa jadi kayak terus begitu. Cuman kalau di sini ada full of winter ya, jadi set aside your concern for new ya, solution that come from meditation. Jadi misalnya kamu lagi capek, lagi sedih perkara uang, lagi benar-benar kayak blunder banget, kamu nggak punya uang, mungkin meditation ya bisa kayak banyak indikasi, berdoa, menenangkan diri, intinya berarti ini berhubungan dengan spiritual, berhubungan dengan kamu minta sama Tuhan, minta sama Allah ya, minta sama Tuhan kalian masing-masing sesuai dengan agama kalian masing-masing. Jadi intinya minta kepada Sang Pencipta lah, apapun manusia dunia ini adalah ini minta. Jadi untuk Rizky seperti yang saya bilang bahwa itu tadi input dan outputnya hampir sama ya di tahun 2024. Jadi harus kayak kuat-kuat banget, sabar-sabar banget ya. Dan pesan semesta untuk pile 3. Kita lihat pesan semesta untuk pile 3. Ada Tree of Autumn. Pesan semesta, follow your passion. Jadi ikutilah sesuatu yang memang bikin kamu suka, sesuatu yang memang kamu tahu bahwa kamu bisa. Mungkin untuk urusan karir nih di sini ya. Mungkin yang file 3 ini punya kelebihan apa? Kayaknya kamu harus mengikuti kelebihan kamu itu deh. Kamu harus mengikuti bahwa mungkin kamu kelebihannya masak, kamu bisa jualan makanan nih. Mungkin kamu kelebihannya bikin craft ya. Mungkin kamu bisa jualan di situ. Nah, di situ memang di tahun 2024 ini Pisces file 3 mungkin ada niat ya untuk bikin sesuatu usaha sendiri. Mungkin di sini ada 9 of Autumn ya, dan di sini reward yourself. Jadi kayaknya pada saat kamu berani melakukan sesuatu yang beda, berani melakukan sesuatu yang berhubungan dengan passion kamu, insya Allah nih kayaknya yang pile 3 ini akan berhasil, akan bisa menemukan suksesannya itu dari passion dia. Intinya jika kamu ingin punya usaha sendiri, nggak bisa kamu rintis mulai sekarang, tetapi mungkin jangan keluar dari kerjaan dulu, pelan-pelan sambil kamu buat kayak side job. Nanti kalau sudah settle mungkin next year kamu keluar, seperti itu. Bagaimana untuk asmara ya? Asmara yang single ada the Grim Reaper, the relationship is over. Jadi kayaknya dia tuh lagi kayak masih mencintai seseorang ya, mencintai pacarnya, mencintai seseorang di dalam yang mungkin habis putus atau mungkin habis berpisah di sini, dan hubungannya mungkin baru saja kayak terhenti dan nggak ada kesempatan lagi. Dan di sini bener-bener bikin si Pisces yang pile 1 ini kayak mungkin bersedih banget ya. Dan bagaimana caranya agar kamu tidak bersedih, yaitu ini, stop the pattern. Jadi kayak kamu harus memecahkan dinding yang bikin kamu itu kayak sulit move on. Mungkin dengan meditasi ya. Pertama mungkin itu, karena pada saat jiwa kamu penuh dengan banyak hal yang kemarahan, kesedihan itu memenuhi jiwa kamu, sehingga kamu tidak bisa berpikir jernih. Karena ini adalah seperti kotoran di dalam otak kita.
Makanya perlu meditasi, mungkin yoga gitu ya, stretching itu bisa kayak bikin kamu tuh nggak stres. Makanya akhirnya kamu bisa berpikir untuk bisa move on. Makanya di sini kamu harus kayak ada silent treatment. Jadi ada silent treatment yang harus kamu lakukan untuk bisa mengikhlaskan, melepaskan hal-hal yang sebenarnya bikin kamu sangat kecewa dan sedih. Jadi tahun 2024 kayaknya yang single ini lagi kayak berusaha untuk bagaimana cara dia bisa move on. Yang berpacaran, kita lihat yang berpacaran, be light-hearted. Jadi kalau yang berpacaran kayaknya lagi banyak sekali yang kalian itu masih adaptasi ya, kalian juga saling bisa kayak menyembuhkan satu sama lain. Maksudnya kalian tuh sama-sama ngehealing satu sama lain lah. Mungkin sama-sama pernah pernah mengalami sesuatu hal yang kurang baik. Jadi kalian berdua itu dipertemukan dari sesuatu yang sama-sama kecewa, sedih, tetapi akhirnya menjadi satuan yang sangat bagus, dan kalian bisa saling support satu sama lain, dan hubungan kalian di tahun 2024 semakin baik sih. Kayaknya nggak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Untuk yang menikah di sini ada wedding rings. Lebih kayak masih seperti pengantin baru mungkin ya, atau memang dirimu tuh habis mengalami masalah di antara pernikahan kalian, sehingga tahun 2024 kayak kalian tuh recharge energi gitu ya, bener-bener reunion of soul, yang selama ini mungkin ada jarak di antara kalian, maksudnya ada jarak di antara suami dan istrinya dengan suaminya ya. Kalian akhirnya sulit mengerti dan sulit memahami. Di tahun 2024 kayaknya si yang menikah ini sudah mulai tahu dan mengenal satu sama lain, dan bisa kayak menerima satu sama lain dengan kekurangan masing-masing. Oke, kesehatan untuk pile 3. Kalau saya lihat kesehatannya aman ya. Saya lihat energi auranya bagus, aman. Berarti literally 1 tahun itu kalian masih kayak bener-bener kayak gak mudah sakit gitu ya, which is ada penyakit, which is ada kayak musim batuk, musim ini gitu, tapi kalian kayak bener-bener bisa sehat, bisa kayak konsentrasi atau ibaratnya prosentase dari aura kalian tuh bisa ngejaga kalian banget. Yang pile 3 ini kayak banyak sehatnya gitu. Be careful yang untuk lebih ke kayak naik motor jangan kenceng-kenceng, atau mungkin kalau hujan deras lebih baik mungkin kamu break dulu, jangan terus ini, karena nggak akan bagus untuk kamu. Takutnya ada accident gitu ya, ada kecelakaan yang di luar ini. Makanya hati-hati untuk naik motor malam-malam, kalau ngantuk langsung berhenti dulu, istirahat dulu yang nyetir ya. Dan lebih ke sesuatu yang berhubungan dengan gas, sering masuk angin mungkin ya, sering sakit perut, sakit-sakitnya seperti itu, dan sesuatu yang berhubungan dengan angin intinya. Warna yang baik, warna sebenarnya sih warna hitam oke, warna merah oke, warna coklat oke. Jangan memakai warna orange sama green yang light, hijau yang light. Tanggal yang baik kalau untuk pile 3 itu saya lihat ada tanggal 3, tanggal 13, tanggal 13, tanggal 27 ya, tanggal 27, 3, 13, tanggal 23 sama 27. Hari yang baik Selasa. Pile 3 ini Selasa sama hari Sabtu. Bulan yang baik pile 3 bulan Mei, bulan 7, bulan Juli, sama bulan Oktober. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat yang berjowo, khususnya zodiak Pisces. Sekali lagi selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.